Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Aku berharap dimanapun teman-teman berada selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman, walaupun kita itu beribadahnya online, teman-teman harus rutin dalam beribadah online setiap minggunya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita serukan ya kita Joyful Kids, joy joy joy, joy joy joy, sukacita sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah online. Tuhan berkati agar ibadah online kami kali ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk teman-teman, kita tepuk tangan dan bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
dan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
berhenti memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, nah doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, senang berjumpa lagi ya bersama dengan Kak Donald dalam ibadah anak-anak Joyful Kids Taman Palem Lestari. Oke adik-adik, mari kita akan buka dulu dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, momen ini kami bersyukur bisa kembali beribadah ya Tuhan. Kami bersuka cita setiap kali kami beribadah karena kami berjumpa dengan Tuhan kami. Kami mau ketemu dengan Tuhan kami yang memberkati, menolong, menciptakan kami, merawat kami, yang menciptakan langit bumi ini, yang menciptakan masa depan kami yang indah, bahkan yang telah menjadi penebus dosa kami, juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami mau Tuhan dalam ibadah ini mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau menghormati Engkau dengan ibadah baik, ibadah sungguh-sungguh mengikuti dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Terlebih lagi saat ini kami mau mendengarkan pesan Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terima, untuk kami bisa jalankan. Mari Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami dapat mengingat firman Tuhan ini, kami memahami firman Tuhan ini, dan kami juga bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, Nah adik-adik, hari ini Kak Donald mau menceritakan tema khusus ya. Kalau sebelumnya tema kita adalah tentang sukacita dalam rumah Tuhan, sekarang Kak Donald karena sebentar lagi ya kita akan memperingati dan juga merayakan Hari Valentine ya, Hari Valentine. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi momen ini Kak Donald ingin menyampaikan tema tentang kasih Tuhan. Nah ya, kasih Tuhan. Itu tema yang ingin Kak Donald sampaikan pada hari ini adik-adik. Kak Donald pakai baju pinky-pinky. Apakah cowok nggak boleh pakai baju pinky? Wah boleh dong, kan warna ini kan untuk semua orang ya adik-adik. Cuman memang warna pink banyak disukai oleh cewek gitu kan. Kalau cowok biasanya suka warna merah, warna biru gitu, warna hitam ya. Kalau pinky jarang ya. Tetapi Kak Donald pakai warna ini karena ini menjadi salah satu simbol ya warna kasih sayang ya. Warna merah lah, merah muda mungkin, atau ya merah marun, dan warna pink ya. Nah adik-adik, karena kalian adik-adik diciptakan oleh Tuhan yang penuh dengan cinta, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang ya. Karena kita gambar dan rupa Allah, maka Tuhan kasih sifat Allah dalam diri kita, yaitu apa? Ada kasih, ada cinta dalam diri kita. Donald ingin sekarang kita mesti bedakan dulu adik-adik antara cinta dan kasih ya. Kalau dalam bahasa Inggris sama-sama menggunakan kata love ya, love ya. Seringkali dilambangkan love itu kan kalau nggak kayak begini ya adik-adik ya, tanda hati ya, pakai tanda hati. Terus kalau nggak begini, I love you ya. Nah ini biasanya suka di tanda
Cinta itu seperti itu. Yang lagi sekarang lagi viral, yang sering sekarang ini dipakai, bukan lagi pakai tanda ini atau pakai tanda begini, tapi pakai tanda sarangeo. Betul nggak adik-adik ya? Itu karena kekorea-koreaan tuh jadinya ya. Nah, adik-adik apalah itu ya, entah itu mau pakai seperti ini atau pakai seperti ini atau pakai sarangeo, ya intinya semua sama, sedang mengekspresikan tentang cinta adik-adik. Tapi adik-adik, Kak Donald mau kasih tahu adik-adik, ada bedanya nih antara cinta dengan kasih. Bedanya di mana Kak Donald? Nah, dengarkan ya adik-adik ya. Kalau bicara tentang cinta, itu datangnya dari kita manusia. Ya, kita sumbernya. Saya mencintai, itu dari kita. Ada rasa cinta. Dan memang cinta ini sama juga dari Tuhan, ya kasih. Tetapi ketika kita melambangkan cinta itu dengan hati, itu kan hati kita. Hati kita tuh adik-adik. Pertanyaannya, kok pakai hati sih Kak? Kenapa nggak pakai jantung? Kenapa nggak pakai usus? Bisa bayangkan nggak tuh adik-adik, kalau lambang cinta gambarnya gambar usus? Maksudnya apa? Seperti panjangnya usus, begitulah panjang cintaku padamu. Wih! Bisa aja adik-adik ya. Kenapa lambang cinta itu tidak dilambangkan dengan paru-paru gitu? Paru-paru. Ya, kenapa adik-adik tidak paru-paru? Waduh, kurang menarik kayaknya ya, gambarnya paru-paru gitu kayak tengkorak jadinya adik-adik ya, ada garis-garisnya begitu ya. Betul nggak adik-adik? Kenapa juga cinta itu tidak disimbolkan dengan kaki atau dengan jari tangan atau dengan rambut? Kenapa mesti hati adik-adik? Nah, adik-adik ini Kak Donald mau kasih tahu nih, secara biologis ya, secara biologis hati itu kan punya fungsi. Semua manusia punya hati, dan hati manusia itu ada satu kan? Nah, hanya ada satu hati dalam diri manusia. Dan itu artinya adik-adik, kalau kita memang mencintai ya dengan hati, mencintai dengan hati, maka kita tidak akan pindah ke lain hati. Hari ini Kak Donald rayu-rayu romantika sedikit ya adik-adik ya, karena momennya Valentine. Oke adik-adik. Nah, hati ini kalau secara ilmu kedokteran ya, ilmu biologis, adik-adik hati ini punya fungsi secara sederhana, yaitu dia sebagai filter, sebagai penyaring adik-adik. Kita makan apa saja kan masuk dari mulut nih. Mau minum, mau makan masuk dari mulut, terus masuk ke dalam tubuh kita ya. Betul nggak adik-adik? Nah, masuk ke lambung kita, masuk ke dalam perut kita. Nah, nanti setelah dicerna ya, semuanya, nah maka menimbulkan sebuah hasil dari makanan yang sudah dicerna itu, hati kita bekerja. Bekerjanya apa? Seleksi. Mana yang baik buat tubuh diambil, disalurkan ke tubuh kita yang lain. Kalau yang jelek, maka mulai ditolak, dibuang. Nah, itu nanti semua yang dibuang, nah itulah keluarnya di mana? Saat kita buang air besar adik-adik. Nah, itu udah tidak berfungsi lagi buat tubuh kita, dibuang. Nah, yang berfungsi buat tubuh kita, untuk vitamin, untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita yang bagus, untuk imun kita yang bagus, nah hati itu yang ambil adik-adik, taruh di dalam tubuh kita. Baik ya kerjanya hati adik-adik ya. Jadi dia itu kayak pengawal, kayak security satpam dalam tubuh kita. Jagain, ya nggak boleh masuk sembarangan. Ya kan? Sama adik-adik kalau masuk rumah kompleks adik-adik ada pos satpam kan? Kalau ada tamu yang bukan penghuni, bukan yang punya rumah di wilayah itu, pasti ditanya-tanyai, diminta KTP-nya, ya difoto, supaya kalau orang ini jangan sampai nanti mencurigakan. Nah, kira-kira tuh kayak gitu tuh fungsi hati itu adik-adik. Salah satu kerjanya seperti itu. Jelas ya adik-adik ya? Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau memang kita mencintai, maka kita nggak boleh sembarangan. Dunia ini mengajarkan begini adik-adik, love is blind. Love is blind. Cinta itu buta. Waduh, adik-adik, bayangkan tuh adik-adik, kalau cinta itu buta, wah artinya apa adik-adik? Artinya dia nggak bisa ngelihat semuanya, ya kan? Dia digelapkan dengan rasa cintanya. Kalau zaman sekarang istilahnya apa adik-adik? Bucin. Tahu arti bucin adik-adik? Budak cinta. Tuh, jadi budak cinta adik-adik.
Akibatnya apa? Karena dia jadi budak cinta, ya. Karena dia bucin, adik-adik disuruh apa aja dia mau. Bahkan disuruh yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang nggak pantas, yang nggak sopan, yang jorok juga mau. Karena demi dia. Tuh, bahaya nggak tuh adik-adik bucin itu? Bahayanya lagi kalau udah bucin, kita bisa dimanfaatin adik-adik sama tuh cowok atau tuh cewek atau siapapun orang yang tahu bahwa kita ini bucin sama dia, dia mah akan memanfaatkan kita adik-adik. Nah, ini bahaya nih. Love itu melihat, bukan love itu buta. Itu dalam ajaran iman Kristen. Hati-hati adik-adik, jangan kita dibodohi oleh dunia ini. Ya, seperti fungsi hati tadi. Kalau lambangnya cinta itu hati ya, tapi kalau lambangnya cintanya mata, ya bisa jadi itu matanya buta ya. Adik-adik, lambangnya hati. Nah, hati ini adik-adik berfungsi untuk memfilter, menyaring. Jadi ketika kita mulai mencintai, kita nggak sembarangan kan, artinya kita melihat, buka mata nih, Tuhan kasih dua mata, dua-duanya lihat betul-betul. Ya, ini nggak harus adik-adik bicara tentang kita suka sama lawan jenis, tapi apapun yang adik-adik sayangi, misalnya adik-adik menyukai mainan, gitu ya, menyukai barang, menyukai misalnya hewan gitu, kita mesti lihat kalau kita mau ambil dia jadi punya kita mau beli jadi milik kita nggak bisa sembarangan kan. Kita mesti seleksi, kita mesti cek and recheck, bagus nggak, rusak nggak, oke nggak, sanggup nggak, mampu nggak, kebutuhan nggak, betul nggak adik-adik? Kita seleksi. Begitu juga dengan cinta, kita nggak boleh sembarangan, kita mesti memfilter mana yang bagus buat kita. Nah, jadi adik-adik sederhananya seperti itu ya kalau memahami tentang cinta. Sekarang Kak Donald ingin ajak adik-adik bukan hanya punya cinta, tapi kita punya apa? Kasih. Nah, bedanya apa nih cinta sama kasih? Kalau kasih datangnya dari Tuhan adik-adik, bukan dari manusia, bukan dari kita, tapi dari Tuhan, kasih. Nah, menariknya apa adik-adik? Seperti cinta ada lambang, cinta ada simbol, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kasih ada lambangnya juga. Tahu nggak adik-adik lambangnya kasih apa? Cuman satu doang, nggak bisa diganti-ganti yang lain. Cuman satu. Adik-adik tahu lambangnya kasih apa? Lambangnya salib. Nah, ini lambang kasih adik-adik. Kenapa kok salib? Karena firman Tuhan mengatakan, coba adik-adik boleh buka Alkitabnya 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat adik-adik. Nah, adik-adik nanti akan temukan di sana bahwa inilah kasih Allah itu, bahwa dia telah mengutus anaknya yang menjadi juru selamat bagi kita. Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia. Allah kita, Tuhan yang punya langit alam semesta ini adik-adik, dia buktikan cinta kasihnya untuk adik-adik dan saya melalui apa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya lambang kasih salib. Karena hanya Yesus yang berkorban di atas kayu salib untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Dari zaman dulu, sekarang, bahkan nanti yang akan datang. Siapapun yang namanya manusia tetap dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan adik-adik. Kalau kita yang berdosa, kita yang berbuat buruk, kita yang mungkin saja diri orang yang gak baik tetap disayang Tuhan, kira-kira kalau kita baik, kita disayang Tuhan juga nggak? Oh, lebih lagi dong. Betul nggak adik-adik? Orang yang buruk aja, yang jelek, yang jahat aja Tuhan masih bisa sayangi. Apalagi kalau adik-adik betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul adik-adik mencintai Tuhan, betul-betul adik-adik sungguh-sungguh sama Tuhan, adik-adik betul-betul mau hidup kudus, hidup lurus, hidup tulus, hidup taat sama Tuhan. Adik-adik tentu adik-adik akan tetap disayang Tuhan. Mengerti adik-adik sampai sini adik-adik ya? Tetapi bukan berarti cintanya Tuhan sama adik-adik jadi lebih gede. Tidak adik-adik. Cinta Tuhan itu udah nggak bisa lagi besar, nggak bisa lagi kecil. Tuhan itu mencintai kita tidak lagi, oh cintaku atau sayangnya Tuhan sama kita bisa nanti sewaktu-waktu bisa jadi tinggi, bisa jadi rendah. Tidak adik-adik. Kenapa? Karena cinta kasih Tuhan, kasihnya Tuhan itu sempurna. Namanya sempurna, udah full, nggak bisa lagi bertambah, nggak bisa lagi berkurang. Itu sudah sempurna adik-adik. Ya, cinta Tuhan tidak pernah berubah,
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Cinta Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Artinya apa? Sempurna. Ya, tapi kalau cinta kita yang datang dari manusia ini, yang dilambangkan dengan hati ini, wah, kalau adik-adik udah dikecewain, udah disakitin, udah dihina, apalagi adik-adik dikhianati, dilukai, langsung tuh berubah cintanya. Betul nggak adik-adik? Itu manusia. Ya, kita begitu disakiti aja kita langsung kita nggak terima dan kita mulai benci sama orang itu. Betul nggak adik-adik? Coba nih adik-adik kalau udah dimarahin sama mami papi, diomelin sama mami papi, bahkan mungkin dipukul sama papi mami, masih sayang nggak? Udah mulai kan, wah aku gak suka sama papi galak, mami cerewet, gitu kan? Ayo ngaku. Sama koko, sama cici, sama dede juga begitu kan? Kalau ribut mainan, ribut berantem gitu kan, kita mulai apa? Wah, cici jahat, dede jahat, gitu kan? Kita gampang sekali berubah adik-adik. Tapi kalau kasih Tuhan tidak. Walaupun kita sakiti Tuhan, ya Tuhan misalnya kita bikin masalah sama Tuhan gitu, bukan berarti lalu Tuhan langsung marah, terus stop kasihnya, berhenti kasihnya, berubah kasih. Tidak. Tuhan tetap sayang sama adik-adik, Tuhan tetap cinta sama adik-adik. Paham sampai sini adik-adik ya? Oke? Kalaupun misalnya adik-adik semakin rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin untuk memberi persembahan, rajin ibadah, bukan berarti cintanya Tuhan makin tambah. Bukan. Tuhan tetap sayang sama adik-adik. Ya, karena cintanya sempurna buat adik-adik. Begitu juga kalau adik-adik berbuat dosa, menyakiti Tuhan, melawan Tuhan, yang adik-adik hidup tidak baik, hidup nakal, bukan berarti cintanya Tuhan jadi nyusut, jadi berkurang. Tidak, cinta Tuhan tetap adik-adik. Itulah bedanya cinta dengan kasih. Sampai sini jelas adik-adik ya? Paham ya? Nah, adik-adik lihat, itulah kasih Tuhan buat adik-adik semua. Nah, di hari Valentine ini, coba adik-adik, yuk mari kita ingat-ingat kasih Yesus bagi adik-adik semua. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa adik-adik. Bukan cuma sampai di situ. Setelah Yesus menebus dosa adik-adik, bukan berarti Tuhan selesai, dadah. Enggak. Tuhan tetap sayang sama adik-adik. Tuhan tetap mengasihi adik-adik sampai kapanpun. Sampai kita nanti mengembuskan nafas terakhir, Tuhan pun tetap sayang sama adik-adik. Pertanyaannya, apakah adik-adik sayang sama Tuhan? Apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Halo? Kalau adik-adik yang sayang sama Tuhan, bukannya cintanya Tuhan yang makin besar, tapi cintanya adik-adik dan Kak Donald yang makin besar. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin besar cinta kita. Yang bertambah cintanya kita, bukan cintanya Tuhan. Kita yang semakin bertambah. Begitu juga kalau adik-adik berbuat salah, berbuat dosa, adik-adik nyakiti Tuhan, yang berkurang bukan cintanya Tuhan, tapi cintanya kita makin menyusut, makin kecil, lama-lama cinta kita habis, kasih kita habis. Tapi kasih Tuhan, tidak. Itu sebabnya kapanpun adik bertobat, kapanpun adik-adik mau mengaku dosa, mengaku salah, minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap mengampuni adik-adik, Tuhan tetap terima kembali, Tuhan tetap sayang sama adik-adik. Amin. Tuhan baik ya adik-adik ya. Tuhan baik. Nah adik-adik, Kak Donald mau kasih ayat hafalan buat adik-adik di dalam 1 Yohanes 4 tadi, ayat yang ke-8-nya saja. Ya, ayat yang ke-8-nya saja. Nah sekarang yang jadi perhatian Kak Donald, baca ayat yang ke-20 adik-adik. Firman Tuhan bilang begini di 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Allah, tapi kita benci sama saudara kita, benci sama yang bisa kita lihat dengan mata kita, Alkitab bilang apa adik-adik? Kita sama dengan pendusta. Artinya pendusta apa? Pembohong. Jadi tidak mungkin kalau kita sayang sama Tuhan, terus kita benci sama orang. Tidak mungkin. Yang mungkin adalah begini, saya sayang sama orang, tapi saya benci sama Tuhan. Itu baru bisa, mungkin. Ada orang begitu. Ya, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka bisa berbuat baik, nolong orang, bantu orang bisa, tapi mereka tidak sayang sama Tuhan, tidak cinta sama Tuhan. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kita sayang sama Tuhan dulu nih, kita mengasihi Tuhan nih adik-adik, terus kita benci sama orang, itu nggak mungkin. Seharusnya itu tidak terjadi. Kalau sampai terjadi, berarti cintanya salah, kasihnya salah. Ya, ada yang salah itu adik-adik. Yang benar adalah kalau kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan
Mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Ya, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa sayang sama Dia. Apalagi kalau kita mengasihi yang ada di depan mata. Ya, adik-adik ya, kita bisa mengasihi apa yang di depan mata, kita juga bisa mengasihi Tuhan yang tidak bisa terlihat. Kenapa? Karena kita punya kasih. Jadi ketika adik-adik punya kasih, adik-adik itu tidak peduli mau terlihat atau tidak terlihat. Ya, kita tetap punya rasa sayang adik-adik. Nah, ini bedanya adik-adik kalau kita punya kasih Tuhan. Amin. Percaya nggak adik-adik kalau Tuhan sayang sama adik-adik? Tuhan mengasihi adik-adik sampai hari ini. Amin. Ya, oke. Jadi adik-adik, karena itu Kak Donald mau kasih challenge buat adik-adik semua. Mari kita buktikan bahwa kita punya rasa cinta, rasa kasih kepada saudara-saudara kita. Artinya kepada keluarga kita, kepada papi mami, kepada koko cici dede, kepada teman-teman. Tetapi challenge Kak Donald hari ini khusus buat keluarga kita saja, yaitu untuk papi mami atau koko cici dede juga boleh. Ya, Kak Donald pengen adik-adik lakukan 5 hal ini. Ini namanya bahasa cinta kasih. Ya, bahasa cinta kasih. Adik-adik, yang pertama, seseorang kalau mengasihi, mencintai, tandanya apa? Nah, ini supaya gampang ya. Yang pertama adik-adik, dia suka memuji. Mulutnya kasih puji-pujian. Ya, ini bukan ngerayu, bukan gombal adik-adik ya. Tapi ini tulus dari hati memuji kebaikan orang yang kita sayangi. Nah, jadi challenge-nya adik-adik boleh pilih ya. Pilih ya. Pilih salah satu di sini ya. Adik-adik boleh nanti kasih videonya ya adik-adik ya. Kasih video adik-adik melakukan tanda bahasa kasih. Adik-adik melakukan bahasa kasih kepada keluarga adik-adik. Boleh ke papi, boleh ke mami, boleh ke koko, atau ke cici, atau ke dede juga boleh. Atau ke mbak juga boleh. Ke popo juga boleh. Ke kungkung juga boleh. Ya, pokoknya anggota keluarga adik-adik ya. Oke? Coba puji mereka. Jangan sakiti, jangan mulutnya pakai untuk ngomong ngomel-ngomel yang nyakitin, yang ngata-ngatain. Oh, itu berarti tanda dia tidak sayang tuh. Ya, oke. Yang kedua, adik-adik memberi hadiah. Nah, coba adik-adik belajar ya untuk memberi hadiah. Kecil-kecil nggak apa-apa. Mungkin adik-adik lagi bikin apa gitu, itu ini buat mami gitu. Adik-adik gambar apa, ini buat papi, ini buat koko. Atau adik-adik ya kasih apa gitu loh. Kan habis dapat angpo kan? Adik-adik habis dapat ampo ya. Belanja di Shopee, belanja di apa ya, Topet gitu ya. Pokoknya di online shop gitu, adik-adik juga bisa tuh ya. Kalau enggak ya mungkin adik-adik bisa ke Indomaret atau mungkin bisa titip sama papi mami atau koko cici untuk dibeliin ya. Atau mungkin pakai barang yang ada di sekitar adik-adik kasih ke mami, papi, koko, cici, dede. Ya, itu yang kedua. Boleh di videoin itu adik-adik ya. Yang ketiga adik-adik tandanya apa? Kalau adik-adik memeluk, menyentuh dengan belayan, dengan pelukan. Coba adik-adik peluk papi di foto ya, atau di videoin. Peluk mami di foto, peluk dede, peluk cici, peluk koko, dicium. Boleh tuh adik-adik. Kasih lihat itu buat Kak Donald, nanti dikirimkan ya lewat WA ya. Boleh ke Kak Donald, boleh ke Kak Yuni. Oke? Yang keempat apa adik-adik? Ini tandanya kalau kita punya namanya bahasa kasih. Yang keempat adalah kalau adik-adik punya waktu jalan-jalan bareng-bareng. Nah, jalan bersama-sama, waktu ketemu bareng-bareng ngumpul, misalnya makan bersama, nonton TV bersama, atau mungkin adik-adik bisa pergi ke mall jalan bareng-bareng, atau naik mobil bareng-bareng, lagi pergi jalan-jalan. Silakan, nggak apa-apa. Silakan adik-adik kasih videonya buat Kak Donald ya. Minggu depan ya, Kak Donald kasih waktu 1 minggu untuk mengumpulkan ini. Yang terakhir adik-adik. Nah, lalu yang terakhir artinya apa adik-adik? Kalau yang terakhir ini adalah kita membantu melayani. Ikut membantu melayani. Misalnya kalau mami lagi masak, coba bantuin apa yang bisa dibantuin mami gitu. Mami papinya lagi bersihin kamar, adik-adik bantuin. Mbak lagi bersihin apa, adik-adik jangan ongkang-ongkang kaki sambil main game. Maminya lagi kerja, kamu ongkang-ongkang kaki sambil main game. Padahal di depan mata tuh. Depan mata lagi mami lagi ada ngerjain apa. Coba minta, ya mami boleh nggak aku bantu? Kasih aku dong mami kerjaan supaya aku bisa ngerjain apa gitu yang saya bisa bantu. Kayak gitu. Ya, coba deh adik-adik lakukan itu. Ya, jangan cuman kita hanya diem aja. Kita nggak ikut-ikut bantu kerjaan rumah. Jangan adik-adik, coba ikut bantu.
Oke, jelas sampai sini adik-adik ya? Pilih ya, salah satu ya. Salah satu pilih adik-adik mana yang kira-kira adik mau videokan. Kirim ke Kak Donald. Waktunya 1 minggu. Jelas? Sampai sini paham adik-adik ya? Oke adik-adik. Sekarang mari kita buktikan adik-adik kalau kita mencintai bukan karena Valentino. Kita mengasihi bukan karena ada Valentinonya, ya, tapi kita mengasihi karena Tuhan Yesus. Amin adik-adik ya. Oke, selamat mengerjakan dan selamat berbagi hari kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bukti kasih-Mu kepada kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga lambang kasih adalah salib, bukan hati. Tuhan, tolong kami untuk mengerti arti salib-Mu. Kami memahami arti kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami ini punya kasih Tuhan. Karena kalau kami hanya punya cinta, kami bisa saja berubah-berubah ya Tuhan. Kami bisa saja gampang sekali mut-mutan Tuhan. Tapi kalau kami punya kasih Tuhan dalam hati kami terima kasih Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan bisa mengasihi secara terus-menerus. Kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah menyesal, kami tidak akan pernah sakit hati, karena kami punya kasih Yesus dalam diri kami. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami juga mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan, supaya kasih kami makin bertambah besar, bukan semakin kecil, dan kami akhirnya tidak punya kasih. Tolong kami juga Tuhan, supaya kalau kami sayang Tuhan, kami ngaku-ngaku pengikut Yesus, kami ngaku-ngaku kami sayang Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan Yesus, tapi kami benci sama papi mami, benci sama koko cici dede, kami benci sama teman-teman kami, itu artinya kami pendusta ya Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami jangan terjebak dengan cinta dunia yang mengajarkan love is blind. Kami harus punya cinta yang benar-benar kami mengerti, kami pahami, kami tahu ya Tuhan baik dan buruknya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali benci, kami belum bisa mengasihi dengan tulus, kami masih hitung-hitungan, kami masih suka pilih-pilih ya Tuhan. Kami juga kadang-kadang up and down, naik turun, tidak stabil kami mengasihi. Kiranya kasih Yesus turun atas kami. Berkati adik-adik ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Bapa. Sekarang adik-adik angkatlah tangan kalian, terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Hai anak-anak Joyful, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati adik-adik dengan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang mulia, kasih-Nya yang suci, kasih-Nya yang agung, turun memenuhi hati adik-adik. Terima kasih Yesus dalam diri adik-adik, supaya kasih Tuhan ini yang memelihara, yang menjaga, yang menyertai, yang menguatkan adik-adik dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati adik-adik semua. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari